Yang ketiga, kelautan dan perikanan. Di samping itu budidaya ikan, saya bikin budidaya rumput laut yang akhirnya kita bisa ekspor kemana-mana. 3 program itu membuat rakyat sejahtera dan kemiskinan turun secara drastis. Maka pesan saya adalah kita harus buat program-program jangka pendek yang membuat rakyat berpendapatan. Nah, ini kadang-kadang kita lemah membuat program jangka panjang, tapi rakyat tidak berpendapatan. Maka rakyat merasa tidak puas dengan kita. Sudah dari kementerian, saya kemudian masuk ke DPR. Di Ketua Komisi 11 waktu itu, bidang ekonomi. Membuat kebijakan KUR. Saya yang membuat KUR itu turun 22% ke 11%. Heboh. Sampai saya dipanggil di istana, bicarakan dengan presiden. Karena dalam undang-undang dikatakan bahwa DPR itu punya hak anggaran. Maka saya bilang sama presiden, subsidi listrik ada, subsidi BBM ada. Kenapa tidak ada subsidi bunga bank untuk kepentingan rakyat yang banyak? Maka saya inisiasi untuk subsidi bunga bank, maka bunga bank 22%, turun 11% untuk KUR. Maka BRI waktu itu langsung terus tumbuh dan jadi besar. Itu sejarahnya. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memberi makna 63 tahun Institut Teknologi Bandung. Wawancara ini akan kami bukukan dan saat ini kami sudah bersama dengan salah seorang alumni ITB. Beliau adalah Profesor Dr. Insinyur Haji Fadel Muhammad. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI. Apa kabar Pak Fadel? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Sehat walafiat. Pak Fadel Muhammad lahir 20 Mei 1952. Pas Hari Kebangkitan Nasional. Betul. Pak Fadel bisa diceritakan Bapak mulai kuliah di ITB, kemudian banyak sekali karir yang Bapak lalui, mulai dari kegiatan bisnis, kemudian di pemerintahan jadi Gubernur Gorontalo, kemudian di pemerintahan pusat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian menjadi anggota legislatif DPR RI, kemudian dari DPR RI sekarang di DPD RI, sekaligus menjabat Wakil Ketua MPR RI. Silakan Pak Fadil. Ya, memang saya itu masuk ke ITB itu karena cita-cita saya. Ya. Saya ingin mengikuti seperti Soekarno jadi insinyur. Ya. Saya ingin mendapatkan gelar insinyur. Jadi pada waktu saya di SMA, dari Gorontalo saya kemudian datang ke Bandung, dan akhirnya di Bandung saya ikut testing di ITB, testing di Surabaya di ITS, dan juga Universitas dulu ada tekstil di Bandung, tapi alhamdulillah di ITB lulus, di ITS lulus, saya memutuskan
ketika di ITB itu waktu dulu itu ada Fakultas Teknik Industri, ada kimia teknik, ada fisika teknik. Karena fisika saya bagus sekali, maka saya ambil fisika teknik. Dan selama sekolah itu saya berat dalam penyesuaian dengan kondisi awal, tapi alhamdulillah saya bisa berhasil sekolah di ITB. Tahun 75 saya mendapatkan penghargaan sebagai tokoh mahasiswa atau mahasiswa teladan, sehingga dapat beasiswa dari Caltech, dari mana-mana, dan dapat hadiah buku dan terus-menerus. Dan tahun 77 saya tamat, 78 dilantik, kemudian sudah itu saya bersama teman-teman mendirikan perusahaan PT Bukaka Teknik Utama yang sampai sekarang masih ada dalam bidang engineering. Begitu kira-kira saat awalnya, Mas Bambang. Kalau nggak salah, Bapak sempat di bisnis keuangan juga, ada asuransi atau apa itu? Dulu pada waktu di Bukaka telah maju, pada tahun 90-an awal itu, di saat kita udah masuk di Golkar, ini pemerintah mencari keseimbangan antara pengusaha pribumi, usaha dengan perusahaan non pribumi. Maka ada 17 orang pengusaha pribumi itu diberi kesempatan untuk mendapat membesarkan usahanya. Seperti saya, Pak Abdul Latif Sarina, Bakri juga, Pak Arifin Ponegoro, dan banyak teman-teman lain. Nah, ketika itu ada bank yang kolaps, Bank Intan, maka Bank Indonesia dan Menteri Keuangan Pak Sumarlin meminta kita untuk mengambil alih bank itu. Maka saya dengan teman-teman di Bukaka beberapa orang, Soeli Kala, Pak Soeharso, yang sekarang di Bappenas, terus mengembangkan dunia. Tapi tiba-tiba tahun 78 ada krisis ekonomi, akhirnya kita mengembalikan ini ke pemerintah atau ditutup gitu. Universitas Komputer Indonesia, Unikom Bandung, kampus juara dengan berbagai penghargaan internasional dan nasional. Juara dunia ICT 2019, World Skill Competition Kazan, Rusia, 9 tahun. Juara dunia kontes robot internasional Amerika Serikat, 2 juara ASEAN ICT Awards, AICTA 2021, juara Asia Pasifik ICT Awards, APICTA 2021, kampus dengan akreditasi unggul. Daftarkan diri Anda segera. Bapak kemudian terjun di pemerintahan dengan menjadi gubernur Gorontalo. Itu ceritanya seperti pada apa, Pak? waktu tahun 2000 terjadi reformasi, sehingga itu Mas Bambang, reformasi, maka Gorontalo itu pisah dari Sumatera Utara, Sulawesi Utara, menjadi provinsi baru. Di saat itu mereka mencari siapa yang cocok atau bagus. Rakyat di sana melalui orang tua saya minta kalau boleh saya terlibat. Saya bilang saya ini belum pernah di pemerintahan, belum pernah ini, tapi desakannya besar, sampailah ke Golkar. Saya ketika itu menjadi bendara umum Golkar, Akbar Tanjung menjadi ketua Golkar. Dan akhirnya karena berbagai permintaan, maka saya balik ke Gorontalo menjadi calon gubernur, dan akhirnya karena di sana kursi Golkar terbesar, maka akhirnya Golkar yang memenangkan dan saya menjadi, itu masih pemilihan di DPRD, pemilihan langsung. Sudah saya 5 tahun menjadi gubernur, saya lagi. Saya ingin kembali ke bisnis, tapi rakyat tidak mengizinkan, sampai chaos, tidak ada calon gubernur kalau mau bersaing dengan saya. Akhirnya saya kembali
dan saya ke luar negeri liburan. Akhirnya mereka daftarkan saya dengan 3 calon gubernur waktu itu. 3 calon gubernur, 1 bekas bulog, 1 putra daerah juga, dan saya 3 orang. Tapi alhamdulillah saya memenangkan pemilihan langsung pertama kali dengan 84%. Jadi ketika dicerita oleh banyak orang oleh Pak Jokowi, hanya 2 orang yang pemilihannya yang terbesar 84%, yaitu Jokowi di Solo, wali kota Solo yang kedua, dan saya gubernur di Gorontalo. Jadi saya kemudian bekerja 2,5 tahun lebih. Ketika pemerintahannya SBY akhirnya meminta saya atas nama Golkar menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Maka saya bekerja di pemerintahannya SBY sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, Mas Bambang. Dan waktu di Kelautan Perikanan itu, kalau di Gorontalo, saya membuat program utama cuma 3 aja. 1, sumber daya manusia, mengenai pendidikan, sumber daya manusia, kita dorong Gorontalo habis-habisan, dan kita robah Universitas di Gorontalo dari IKIP menjadi UNG, dan kita kasih orang-orang swasta untuk memajukan pendidikan. Program yang kedua pertanian, dan kita fokus di jagung. Maka semua jagung naik produksinya sampai 1 juta ton. Yang ketiga kelautan dan perikanan, di samping itu budidaya ikan, saya bikin budidaya rumput laut yang akhirnya kita bisa ekspor kemana-mana. 3 program itu membuat rakyat sejahtera dan kemiskinan turun secara drastis. Maka pesan saya adalah kita harus buat program-program jangka pendek yang membuat rakyat berpendapatan. Nah, ini kadang-kadang kita lemah membuat program jangka panjang, tapi rakyat tidak berpendapatan. Maka rakyat merasa tidak puas dengan kita. Sudah dari kementerian, saya kemudian masuk ke DPR. Di Ketua Komisi 11 waktu itu, bidang ekonomi. Membuat kebijakan KUR. Saya yang membuat KUR itu turun 22% ke 11%. Heboh. Sampai saya dipanggil di istana, bicarakan dengan presiden. Karena dalam undang-undang dikatakan bahwa DPR itu punya hak anggaran. Maka saya bilang sama presiden, subsidi listrik ada, subsidi BBM ada. Kenapa tidak ada subsidi bunga bank untuk kepentingan rakyat yang banyak? Maka saya inisiasi untuk subsidi bunga bank, maka bunga bank 22%, turun 11% untuk KUR. Maka BRI waktu itu langsung terus tumbuh dan jadi besar. Itu sejarahnya. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi, hai putra bangsa insan bersada, tugas mulia menantimu. Semangat dan tekad kembangkan selalu, sinar terang pasti datang. Kajilah ilmu dan teknologi, seni dan budaya bangsaku. Nah, sebelum ke situ, ketika jadi Menteri Kelautan dan Perikanan, legasinya apa, Pak? Waktu di Kelautan dan Perikanan saya membuat legacy. Saya melihat di situ ada 3 hal yang saya buat yang punya legacy yang tinggi. Yang pertama adalah saya berpendapat kalau kita bertahan pada ikan tangkap di laut aja, maka pada waktu musim ombak, angin keras, itu nelayan sulit untuk ke laut. Saya bikin program budidaya ikan. Dan saya memilih 10 jenis ikan, termasuk ikan lele, ikan nila, ikan ini. Dan budidaya itu saya buat besar-besaran. Dan saya tambahkan anggaran 200 miliar pada waktu pertama, akhirnya naik sampai 500 miliar. Produksi naik
353%. Produksi ikan naik segitu banyak, itu membuat pendapatan rakyat menjadi besar sekali. Ya. Maka waktu itu nelayan-nelayan senang karena mereka mengikuti saya. Dan di musim ombak, saya suruh mereka untuk bikin budidaya rumput laut. Ya. Dan rumput laut itu tumbuh dan berkembang besar-besaran. Sampai sekarang masih ada. Saya ambil bibit-bibit dari Filipina. Dan saya ekspor. Waktu itu saya kirim ke Cina. Yang paling banyak pembelinya ketika itu. Maka rakyat senang sekali. Maka nelayan-nelayan itu terus minta program. Dan tiap wilayah, kecamatan atau kampung, saya bikin spesifik. Ikan apa di sana? Ikan lele, ikan nila. Kenapa? Kalau ikannya satu jenis, maka kita gampang memberikan bantuan bibitnya, bantuan penyuluhannya. Kalau bervariasi terlalu banyak, nanti repot. Nah sekarang oleh menteri yang sekarang, Pak Sakti, Pak ini meneruskan program saya. Dan beliau robah, disuruh Jokowi, namanya tiap kampung, tiap jenis ikan. Tapi sama, akibatnya gampang untuk penyuluhannya. Yang ketiga saya bikin adalah garam. Yang sekarang diimpor heboh itu, dulu saya udah bikin Pugar namanya. Perdayaan Garam Rakyat. Pugar itu kemudian berhasil. Saya bikin di Cirebon, saya bikin di Madura, di mana-mana. Orang Madura itu sayang sama saya luar biasa. Karena tambak-tambak garam di Madura, 5.000 hektar saya aktifkan lagi. Dan berhasil. Nah, tapi memang ada orang yang suka impor, dapat komisi. Saya dikasih duit, mau disogok. Ada dirjen saya, Sudirman Saat, itu disogok gede-gedean oleh mereka. Tapi saya marah, saya larang, nggak bisa. Akhirnya tetap mereka masih impor ke Madura 20.000 ton. Saya terbang ke Madura dengan polisi dan ini kita tangkap, ya sita barang-barang itu. Akibatnya mereka takut. Di Banten juga begitu. Jadi memang orang-orang yang mau, karena harga garam di pasar itu mahal. Harga rakyat murah. Nah, maka saya ketika itu bikin satu program yang heboh di kabinet. Harga garam terlalu murah dari rakyat. Mereka hanya dibeli Rp400 per kilo garam rakyat. Di pasar orang menjual garam Rp3.000, Rp4.000. Maka saya suruh naikkan Rp7.000 sampai Rp8.000. Waktu itu Menteri Keuangan tidak setuju karena belum pernah kejadian menaikkan standar harga 2 kali lipat setinggi itu. Tapi saya bilang kita tidak boleh memberikan harga standar rendah, maka rakyat tidak akan berpendapatan. Heboh deh kabinet dengan Pak SBY. Akhirnya SBY bilang, udah kedua menteri ini rapat tersendiri dengan Menko Ekonomi. Nah, waktu di Menteri Ekonomi saya jelaskan lebih detail, akhirnya nggak berkutik, terpaksa naikin harga. Maka rakyat mau bekerja. Ya. Terbesar masalahnya adalah selalu pemerintah harga rakyat itu beli di rakyat terlalu murah, maka rakyat tidak berpendapatan. Kita harus naikin setinggi-tingginya. Bukan kita memberikan ini, kita berikan prioritas nggak apa-apa. Karena harga pasar juga tinggi. Juga dulu jagung di Gorontalo, mereka beli murah, saya naikin. SK Gubernur naikin harga. Kenapa? Kita harus beli rakyat punya produk itu dengan harga yang tinggi. Agar mereka ada keuntungan. Mereka mau bekerja. Mana ada orang mau bekerja tanpa ada keuntungan. Itu Mas Bambang. Ya. Legasi waktu di Kelautan dan Perikanan. Ya. Sampai heboh, luar biasa. Sampai masa gembira, tentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, hantarkan bangsa, hantarkan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu
biasa. Bapak dari DPR kemudian pindah ke DPD dan Wakil Ketua MPR RI. Apa yang bisa dilakukan, Pak? Sekarang banyak sekali. Ya, Karena di MPR ini kita kan menyeluruh. ya, Di samping acara-acara dengan kenegaraan yang banyak, juga banyak banyak acara-acara yang berhubungan dengan konstituen di daerah saya maupun di daerah lain yang kita berikan perhatian. Tapi saya lebih banyak memberikan perhatian ke pertanian, perikanan, karena saya lihat orang miskin tuh bertumpuk di sana. Masalah kita terbesar adalah rakyat kita banyak yang miskin, tapi bertumpuk di pertanian, perikanan, dan sekitar itu paling banyak. Nah, ini perlu perdayaan masyarakat. Sehingga sekarang saya punya konsep baru ya. untuk dana transfer daerah atau desa itu, saya minta mereka tidak saja untuk infrastruktur, tapi juga perdayaan masyarakat. Nah, kemarin saya beberapa kali bicara dengan BPK, BPKP, saya minta agar tidak saja infrastruktur membuat jembatan dan ini, tapi perdayaan masyarakat untuk pertanian, perikanan, yang membuat rakyat berpendapatan. Kalau itu kita perdayakan, maka pasti mereka punya pendapatan. Kalau mereka punya pendapatan, orang miskin akan berkurang, menurun. Nah, ini yang harus menjadi program utama. Saya sedang menyiapkan tulisan mengenai ini, perdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa. Tujuan saya agar supaya tidak saja infrastruktur, tetapi ke arah sana. Ya. Dan saya tes di beberapa daerah, itu kepala desa itu senang sekali. Benar Pak Fadel, benar. Nah, kita tujuannya adalah kemiskinan di desa itu akan berkurang. Itu yang kita pengen. Kalau mereka berpendapatan, mereka tidak berpindah mukim ke kota. Nah, maka ini yang saya ingin. Sekarang saya sedang mengkhususkan diri saya untuk menyiapkan beberapa tulisan mengenai perdayaan masyarakat dengan penggunaan dana desa. Dan nanti tanggal 23 kita rencana mungkin mau bikin semacam diskusi mengenai ini. Gerakan langkah tatap ke depan, ITB Citra Ganesha. Curahkan daya kejar cita, bakti pada negara. Siapkan diri, teguhkan hati, tegakkan tekad pribadi. Langkah dan Pak Fadil ini orang yang pengalamannya lengkap ya. Di bisnis sudah, pemerintah daerah sudah, di pemerintah pusat, DPR RI, DPD RI. Nah, apa sebenarnya kesimpulan Bapak yang atau mungkin Bapak sendiri ingin mempraktekkan ke depan yang masih harus dilakukan apa ini? Saya punya pikiran ada 3 hal Mas Bambang Ya. yang harusnya dibuat ke depan ini dan ini dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Yang pertama adalah kita harus sungguh-sungguh melihat bagaimana perdayaan masyarakat agar supaya kemiskinan itu menurun. Maka menteri untuk penanganan desa ini tertinggal, kemudian dana anggaran desa, kemudian dengan pemerintah daerah dan DPD harus fokus kepada hal ini yang pertama, agar supaya terjadi, saya menyebutkannya, perdayaan masyarakat untuk membuat rakyat berpendapatan. Jadi program-program seperti pertanian, perikanan, tetapi kita mesti kelompokkan mereka dalam kelompok yang kita atur. Jangan kita biarkan mereka bebas gitu. Kita atur apa jagung, apa sorghum, apa
ketela. Jadi saya baru-baru ini Mas Bambang ketemu dengan Dirut Pertamina, Ibu Niken. Kemudian saya bicara dengan beliau, bagaimana supaya Pertamina itu bisa membeli hasil pertanian yang diolah seperti di Brazil, Petrobras membeli jagung diolah menjadi metanol dan kemudian ketela diolah juga bahan baku. Kemudian ini dicampur dan akhirnya berkurang kita impor produk-produk dari luar negeri. Beliau sangat setuju dan beliau mendukung betul. Malah beliau bilang kalau perlu mesin-mesinnya Pertamina ambil dari CSR. Maka saya sedang menyiapkan dari Dewan Jagung Nasional untuk rapat. Mungkin hari Rabu kita mau rapat minggu ini membahas mengenai hal tersebut. Ini menarik. Bahwa Pertamina karena masalah terbesar adalah off-taker, pembelinya. Pembeli, masalah inti adalah pembeli dengan harga yang bagus. Bahan-bahan pertanian yang dibuat oleh rakyat. Dan rakyat membuatnya dikelola sampai ke tingkat kecamatan dan desa bersama-sama pemerintah daerah setempat. Nah, yang kedua, Mas Bambang, adalah penilaian terhadap pemerintah daerah. Adalah bagaimana supaya kita itu menyatu dengan pemerintah daerah, baik gubernur maupun bupati. Sehingga DPD itu punya warna. Warnanya adalah di pemerintahan daerah. Apa paling utama adalah kita berjuang agar dana transfer ke daerah, baik dana transfer yang biasa maupun dana transfer untuk pedesaan itu di desa itu harus ini membuat DPD menjadi kuat. DPD menjadi ada wibawa di daerah. Karena yang dia butuhkan adalah wibawa di daerah. Sehingga orang-orang yang bertugas di daerah itu punya wibawa. Nah, padahal di DPD itu banyak mantan-mantan gubernur, mantan bupati, di kota, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Akibatnya ya, menurut saya kelembagaan ini loose, kurang gregetnya. Kita harus berjuang supaya daerah itu ada dan gregetnya ada, sehingga transfer ke daerah itu perdayaan masyarakatnya lebih bagus. Yang terakhir adalah saya berpendapat bahwa pemerintahan Jokowi ini jalan dengan baik, tetapi pengelolaan manajemen atau pemerintah daerah itu mesti kita reinventing, kita daur ulang. Kita harus buat pemerintah daerah itu seperti benar gitu. Jadi ada uang dari pusat dikasih ke daerah, mereka hanya bikin bangun gedung, bangun ini, bikin itu, habis dananya. Menurut saya tidak. Uang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus jadi modal, harus menjadi kapital untuk kemudian digunakan buat kepentingan-kepentingan masyarakat. Nah, kalau dijadikan kapital, maka bisa bekerjasama dengan Bank BRI, Bank Mandiri. Bank BRI itu punya bermacam-macam model untuk pengembangan daerah. Saya sudah bicara dengan Bank BRI, itu ada beberapa orang yang S3 dari Brawijaya, saya mengajar di Brawijaya, itu punya ide-ide yang sama. Pemerintah daerah ke depan ini harus berubah. Tidak bisa lagi kayak sekarang. Jadi untuk itu saya pikir kita harus mendaur ulang atau reinventing local government. Kalau local government kuat, maka pemerintah pusat akan lebih kuat lagi. Ini yang saya kira tiga hal yang harus sebagai orang sama dengan Mas Bambang, kita ini sudah senior, punya pikiran untuk ke depan. Yang nyatakan pasti dambaan Ibu Pertiwi.
Pak Fadel ini lulus doktor dari Universitas Gadjah Mada, kemudian Ya jadi betul, guru besar di Brawijaya. Brawijaya. Apa yang masih dilakukan sekarang, Pak? Saya ngajar, Ya, dan saya nguji S3, banyak S3, bimbing dan minta saya ngajar. ya, Eh, tapi yang banyak saya memberikan pikiran-pikiran mengenai entrepreneur, hmm, yaitu entrepreneur di public sector, Mas Bambang. ya, Entrepreneur di swasta itu hal yang biasa, ya, tapi entrepreneur di public sector, yang saya maksud dengan public sector, saya definisikan public sector adalah satu, uh, di BUMN atau BUMD, yang kedua adalah pemerintah daerah sendiri. Nah, ya, itu saya definisikan public sector. Jadi entrepreneur di kedua hal ini, di pemerintah daerah dan di BUMN, BUMD, ini sangat diperlukan. Nah, kalau ini terjadi, maka akan terjadi perubahan yang besar di pemerintahan. Dan ke depan itu menurut saya sudah ke sana arahnya. Nah, sehingga saya ngajar mengenai entrepreneur di sektor publik. Nah, guru besar untuk bidang ini di Amerika banyak, di Eropa kurang. Di Indonesia tuh masih baru saya sekarang. ya, ya. Tapi anak-anak sekarang banyak yang ngambil master, S3 yang saya bimbing ke arah sana. Luar biasa sekali ini, Pak. Pemikiran baru kalau bisa dijalankan luar biasa tadi untuk perkembangan daerah. Nah, sekarang kembali ke ITB, Pak. Apa yang Bapak kenang dari pendidikan di ITB dan kemudian apa yang bisa dihasilkan para alumni ITB ini untuk bangsa dan negara ini? Nah, itu penting sekali. Menurut saya kan pengalaman sering memberikan kuliah di UI, di Gajah Mada, di Brawijaya, di ITB sendiri, di beberapa perguruan tinggi Trisakti dan lain-lain. Di ITB itu ada satu ciri khas, Hmm. yaitu liberal. Mereka itu diberi kebebasan yang sangat besar kepada mahasiswanya, diberikan kebebasan yang sangat besar kepada mahasiswa untuk berbuat. Jadi orang itu, ITB itu sudah banyak orang-orang yang berpikir entrepreneur. Dahulu Pak Profesor Iskandar Ali Sabana, Pak Martias Aruf, yang saya pernah minta untuk menjadi komisaris di Bukaka, mereka-mereka itu adalah pelopor-pelopor entrepreneur di ITB yang mengenalkannya. Mereka bawa dari Amerika, mereka bawa ilmu-ilmu dari Amerika. Nah, sampai sekarang masih ada. Nah, itu menurut saya yang ITB punya ciri khas yang perlu dikembangkan. Kalau kita lihat alumni ITB, alumni UI, alumni Gajah Mada dan lain-lain, yang terbanyak di sektor swasta itu adalah alumni ITB. Ya. Dan mereka berhasil di sana. Maka saya berpendapat ITB ini punya kelebihan, yaitu entrepreneurship-nya sangat besar sekali. Dan ini yang kita mesti dukung terus dan kita jadikan entrepreneurship dalam bidang teknik sehingga dikenal dengan technopreneur. Nah, itu yang saya pengen ITB ke depan, mengembangkan technopreneur. Saya rencana mau ke ITB kembali untuk memberikan ceramah mengenai technopreneur di ITB untuk masa depan. Sampai masa gembira, rentangkan sayang, panjatkan citra, cerdaskan negara, banggakan bangsa, banggakan Indonesia, adil makmur sejahtera. Majulah maju, pandu sejati, alma mater yang tercinta. Menarik, Pak. Nah, terakhir sekarang untuk mencapai apa yang bayangkan oleh Pak Fadel tadi, teknopreneur tadi, itu pendidikannya harus seperti apa, Pak? Artinya mahasiswa itu persiapannya harus seperti apa? Persiapannya
tentunya sesuai dengan kurikulum yang ada, tetapi ketika menjelang akhir itu harus diberikan satu mata kuliah mengenai entrepreneurship. Pemahaman entrepreneurship di kuliah itu adalah ketika dia tamat dari sekolah, dia tidak berpikir mau bekerja di mana. Oh, saya mau melamar di Pertamina, saya mau melamar di PLN, tapi dia berpikir ada peluang apa di masyarakat, ada opportunity apa di masyarakat. Pikiran-pikiran kreatif melihat peluang apa di masyarakat ini harus kita injeksi kepada mereka. Saya ingat ada seorang profesor, guru besar yang sangat terkenal di Hawaii, Profesor Dr. David McClelland. Dia mengatakan ketika orang-orang itu menjelang akhir disuntik atau diberikan pendidikan need of achievement. Need of achievement ini harus kita berikan yang banyak pada mereka menjelang akhir-akhir kuliahnya. Kita kasih ceramah-ceramah, kasih pendidikan yang melihat kesempatan apa di masyarakat, bagaimana orang-orang yang maju, mengundang beberapa tokoh-tokoh entrepreneur yang berhasil. Tidak perlu besar, yang kecil aja orang punya warung, punya restoran yang punya chain banyak, undang dia juga, berikan ceramah. Motivasi baru. Timbul motivasi baru, keinginan bahwa saya juga bisa. Ketika dia punya timbul pikiran, saya juga bisa, that is need of achievement-nya telah muncul. Ini yang saya pengen tanamkan lebih banyak kepada mereka di ITB atau di perguruan tinggi. Karena kalau itu ada, maka mereka tamat. Itu mereka bisa create bermacam-macam usaha. Ingat, tidak perlu usaha itu besar, tapi usaha itu dengan beberapa orang saja. Dan tidak perlu malu sebagai insinyur terus memulai usaha kecil. Dulu saya dengan teman-teman di ITB, saya, Ahmad, Azhari, Erwin, itu kita bikin bengkel aja di Bukaka tuh, di Cilengsi, jauh ke sana, naik motor, Cilengsi. Tapi dalam 2 tahun kita udah punya mobil, usaha udah jadi besar. Jadi tidak usah malu, tapi bisa dari kecil. Saya lihat sekarang anak-anak itu kadang-kadang mau ingin elit. Itu yang kita mesti hilangkan. Dengan memberikan need of achievement kepada mereka. Seperti Profesor David McClelland bilang, maka dia akan berubah dan dia akan menjadi seorang opportunity oriented entrepreneur mind. Itu Mas Bambang. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Haji Fadil Muhammad, Wakil Ketua MPR RI, telah banyak memberi motivasi, gagasan, pengalaman pada kita semua. Mudah-mudahan ini sangat berguna, terutama untuk para generasi muda. Sekali lagi terima kasih Pak Fadil, terus berjuang, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Bambang, terima kasih banyak. Bangsa Indonesia,